Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat pada dosen pembimbing tutorial online Bahasa Indonesia Universitas Terbuka dan teman-teman semuanya. Puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan masih diberikan kelancaran dalam kita beraktivitas dan berkuliah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tessa Andini Rahayu dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi 2022.2 dengan NIM 0491634551. Di sini saya akan menjelaskan gagasan tentang COVID-19. Apa sih pengertian dari COVID-19 itu sendiri? Penyakit coronavirus atau yang disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang bahkan serius dan akan pulih tanpa pengobatan khusus. Namun, sebagian orang yang mengalami sakit parah akan memerlukan bantuan medis atau bantuan dokter. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disebut dengan WHO pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 datang ke Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Apa sih kira-kira penyebab dari virus COVID-19 ini? Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui percikan air liur. Contohnya, jika kita minum air barengan dengan gelas teman kita atau saudara kita, bahkan keluarga kita sendiri, pasti itu akan tertular. Dan pada awal mulanya disebabkan oleh hewan. Sebetulnya dulu saya pernah mendengar bahwa virus corona ini menular dari hewan lalu ke manusia. Jadi virus ini disebabkan oleh hewan. Kalau tidak salah seperti tikus gitu. Dan apa sih kira-kira gejala virus COVID-19 ini? Yang pertama, menimbulkan efek batuk. Yang kedua, demam. Bisa demam tinggi. Dan sesak nafas. Bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan ahli khusus atau dengan dokter. Dan gimana sih cara mencegah virus COVID-19 ini? Yang pertama, selalu menggunakan masker dimanapun kita berada, maupun itu di luar, bahkan di lingkungan kita sendiri, pasti keluar itu harus menggunakan masker. Karena itulah salah satu cara simpel lah ibaratnya yang dapat mencegah dari virus corona ini. Dan yang kedua adalah jaga jarak dengan orang. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Selalu mencuci tangan dimanapun kita berada. Jika ada air keran, selalu mencuci tangan. Dari kita beraktivitas dari luar, mau masuk ke dalam, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Mau makan, cuci tangan terlebih dahulu. Dan yang keempat, selalu menghindari kerumunan. Kalau bisa sebagai warga negara Indonesia, karena warga di Indonesia ini sangat banyak dan pada saat itu sudah terjadi COVID-19, maka dari itu kita sebagai manusia yang memperhatikan kesehatan pada diri sendiri sebaiknya menjaga jarak, menjauhi kerumunan dari orang-orang sekitar, karena kita tidak tahu bagaimana mereka itu sehat atau tidak. Meskipun secara fisik sehat, tetapi kita tidak tahu di dalamnya seperti apa, ataukah mungkin dia pilek atau badannya nggak enak. Kita kan tidak tahu orang itu sakit atau tidak gitu. Dan cara pengobatan virus COVID-19 ini, yang pertama, isolasi mandiri di rumah. Jika kita terkena COVID, ya kita isolasi mandiri di rumah. Kalau tidak di rumah sakit atau di tempat tertentu, sebisa mungkin isolasi mandiri di rumah, berdiam diri di rumah, tapi tidak lupa diimbangi dengan olahraga atau berjemur di sinar matahari. Dan yang kedua, berobat ke dokter.
Berobat ke dokter itu supaya kita bisa meredakan sakit ya, meskipun sakitnya hanya demam, batuk, radang, flu, tapi sebaiknya kita periksa ke dokter apa benar kita itu mengalami COVID. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Sebisa mungkin kita jangan memforsir diri kita untuk selalu bekerja, untuk selalu berinteraksi dengan orang, atau selalu main kesana kesini. Sebisa mungkin kita meluangkan waktu kita untuk istirahat yang cukup. Dan yang keempat, vaksin anti COVID. Minimal sudah vaksin dosis tahap 1 dan 2 dan maksimal tahap 3. Karena itu cara ampuh untuk menahan diri kita, untuk diri kita itu memiliki antibodi supaya kuat di saat COVID seperti ini gitu. Dan yang kelima, wajib mengonsumsi vitamin atau suplemen supaya badan kita juga sehat, terjaga, terjauhkan dari virus-virus, dari kuman-kuman yang ada di tubuh kita. Yang keenam, makan makanan yang cukup seperti 4 sehat 5 sempurna. Jadi seimbang antara sayuran, susu, buah-buahan, karbohidrat, nasi itu harus seimbang. Mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.